Risha, kenapa sih terkadang aku susah banget buat pahamin suatu materi pelajaran? Apalagi kalau pelajaran matematika. Susah banget. Nah, kebetulan banget nih. Di video kali ini, aku mau ngejelasin materi mengenai kesulitan anak dalam belajar matematika. Aku bakal maparin materi faktor mengenai penyebab anak kesulitan belajar sampai motivasi yang harus diberikan. Wah, pasti bakal bagus dan seru banget nih materi yang bakal kamu jelasin. Aku jadi gak sabar. Nah, pastinya dong. Yuk simak videonya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin, nama aku Risha Kodaria dengan NIM A1C222008. Aku merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 Universitas Jambi. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin materi mengenai kesulitan anak belajar matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Psikologi Pembelajaran Matematika, dengan dosen pengampu Ibu Noverma, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Mungkin sebelumnya kalian pun udah pernah nih ngalamin kesulitan dalam belajar matematika itu sendiri. Misalnya seperti menghitung. Karena kan banyak beranggapan bahwa matematika merupakan salah satu ilmu yang rumit. Padahal tidak sesulit itu loh. Nah, jadi tadi aku kan udah bilang ya, aku bakal ngejelasin mengenai kesulitan dalam belajar matematika. Berarti kita harus tahu dulu, apa sih definisi dari kesulitan belajar matematika itu sendiri. Nah, jadi kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan, seperti bentuk kesulitan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau bahkan menghitung. Nah, dari definisi tadi sebenarnya kayak mereka masih kesulitan dalam mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Itu tuh sebenarnya lebih mencakup ke anak-anak SD, ya kan? Ternyata kesulitan belajar pada siswa mencakup pengertian yang cukup luas. Yang pertama ada learning disorder atau kekacauan belajar, yang merupakan keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Sebagai contoh, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya mungkin akan mengalami kesulitan dalam menari yang menuntut gerakan lemah gemulai. Kedua, learning dysfunction, yang merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental dan gangguan psikologis lainnya. Sebagai contoh, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi atletis. Tentu, dia sangat cocok untuk menjadi atlet bola voli. Namun, karena tidak pernah dilatih, maka dia tidak dapat menguasai permainan bola voli dengan baik. Ketiga, underachiever, mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contoh, siswa yang telah dites kecerdasannya menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul, dengan IQ 130 sampai 140. Namun, prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau malah sangat rendah. Keempat, learning disabilitas atau ketidakmampuan belajar, yang mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar tersebut, sehingga hasil belajar siswa di bawah potensi intelektualnya. Udah mau lanjut ke materi selanjutnya nih? Yuk kita pindah ruangan dulu biar gak bosen.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian kesulitan belajar matematika adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak yang ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan. Menurut Lerner, 1981 banding 357, ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar matematika, diantaranya, gangguan hubungan keruangan, abnormalitas persepsi visual, asosiasi visual motor, perseverasi, kesulitan mengenal dan memahami simbol, gangguan penghayatan tubuh, kesulitan dalam membaca dan bahasa. Beberapa kekeliruan umum yang dilakukan oleh anak yang berkesulitan belajar matematika menurut Lerner. Yang pertama, kekurangan pemahaman tentang simbol, kedua, nilai tempat, dan yang ketiga, penggunaan proses yang keliru. Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajar. Namun, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku, seperti berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, dan sering bolos di jam pelajaran. Adapun faktor penyebab kesulitan belajar pada anak antara lain yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2009, faktor internal adalah hal-hal atau keadaan yang muncul dari dalam diri seorang siswa. Menurut Resti Rahajeng, faktor internal siswa yang menyebabkan kesulitan belajar matematika dapat berupa fisiologis, kecerdasan, motivasi, dan minat. Sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa. Menurut Resti Rahajeng, faktor eksternal dapat berupa lingkungan keluarga, masyarakat, guru, dan media pembelajaran. Adapun solusi atau tahap-tahap pemecahan masalah dalam kesulitan belajar matematika menurut para ahli, antara lain yaitu Krulik dan Rudnick, mengemukakan 5 tahap pemecahan masalah, yaitu yang pertama, A. Read and think. Tahapan ini meliputi identifikasi fakta, pertanyaan, visualisasi, dan menulis ulang tindakan. B. Explore and plan. Tahap eksplorasi dan perencanaan masalah mencakup pengaturan informasi yang relevan dan yang kurang relevan, membuat model serta membuat grafik, tabel, atau gambar. C. Select a strategy. Memilih strategi yang diperkirakan dapat digunakan, misalnya menemukan pola, bekerja mundur, tebak, dan uji serta simulasi. D. Find a answer. Tahap ini meliputi estimasi solusi, penggunaan kemampuan komputasi, serta penggunaan keahlian aljabar dan geometri. E. Reflect and extend. Solusi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya diperiksa kembali kebenarannya. Kemudian, menentukan solusi alternatif dan membuat perluasan atau generalisasi. Terdapat pula 4 tahap pemecahan masalah dari Polya yang merupakan satu kesatuan yang penting untuk dikembangkan. Herman Suherman menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengembangkannya adalah melalui penyediaan pengalaman pemecahan masalah yang memerlukan strategi berbeda-beda dari satu masalah ke masalah lainnya. Strategi pemecahan masalah adalah alat yang digunakan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. A. Memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang belajar yang utama justru untuk mencapai nilai atau angka yang baik, sehingga siswa biasanya hanya mengejar nilai ulangan atau nilai pada raport yang angkanya baik. B. Hadiah guru. Guru dapat memberikan hadiah untuk mendorong kegiatan belajar siswa sebelum menempuh ujian sekolah. Hadiah
dapat berupa barang seperti peralatan pendukung belajar. Nah, tapi hadiah pula dapat berupa sebuah pujian atau sanjungan. C. Guru melakukan kompetisi dan kerjasama pada siswa. Kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Ajang kompetisi prestasi menjadi lebih menyemangati siswa dengan diberikan hadiah bagi pemenangnya. Pengaruh ajang ini sangatlah baik. Selain memotivasi untuk lebih berprestasi, hal ini akan meningkatkan kerjasama antar sesama siswa. D. Ego involvement. Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan. Sehingga, kerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup tinggi. Penyelesaian tugas dengan baik adalah suatu simbol kebanggaan bagi siswa itu sendiri. E. Memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan juga merupakan sebuah sarana motivasi loh. Tetapi, yang harus diingat oleh guru, ulangan yang dimaksud jangan terlalu sering atau jangan setiap hari. F. Mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan atau peningkatan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka akan ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar dengan suatu harapan hasilnya akan terus meningkat. G. Pujian. Apabila ada siswa yang sukses, yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk dari positif, sekaligus memberikan motivasi yang baik. Dengan pujian yang tepat, akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar siswa, serta sekaligus membangkitkan harga diri. H. Tujuan yang diakui. Rumusan tujuan yang diakui dan terima baik oleh siswa merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang akan dicapai, mereka akan merasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk belajar. J. Guru menciptakan level aspirasi berupa performasi yang mendorong ke level berikutnya. Guru berusaha mendorong peserta didik lebih bersemangat dalam belajarnya. Menurut Barrow, level aspirasi tergantung pada kecerdasan anak, situasi sosial ekonomi anak, hubungan anak dan orang tua, serta harapan-harapan orang tua kepada anaknya. Guru perlu mengorganisasi peserta didik dalam segala aktivitas dalam hal belajar untuk mencapai prestasi. K. Guru dalam mengajar tidak menggunakan prosedur yang menekan. Guru sewaktu mengajar di dalam kelas tidak menggunakan penekanan, sehingga menimbulkan rasa antipati pada seorang anak. Guru harus pandai menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tidak tegang atau menakutkan bagi peserta didik. Sebaiknya, guru dapat menciptakan suasana belajar di dalam kelas yang merdeka, tetapi tetap terkendali. Di samping bentuk-bentuk motivasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, masih banyak sekali bentuk dan cara yang bisa dimanfaatkan. Penting bagi guru adanya macam-macam motivasi tersebut, tapi lebih penting jika dapat dikembangkan dan diarahkan agar dapat menghasilkan hasil belajar yang bermakna. Guru harus mampu melanjutkan dari tahap rajin belajar agar diarahkan menjadi kegiatan belajar yang bermakna, sehingga hasilnya pun akan optimal dan bermakna bagi kehidupan si subjek belajar. Nah, ternyata anak berbakat pun memiliki berbagai kesulitan dalam belajar di sekolah dan sering dikatakan sebagai anak yang underachiever. Kelompok anak yang semacam ini mudah diidentifikasi sebagai anak gift atau berbakat karena memiliki skor IQ yang tinggi. Tetapi,
Dalam pengembangan selanjutnya, terjadi kesenjangan besar antara kemampuan atau IQ yang dimiliki dengan prestasi yang dicapai. Anak pada kelompok ini mungkin akan mengejutkan dengan kemampuan verbal yang sangat bagus. Sementara, ia mengalami kesulitan besar pada kemampuan menulis, apalagi kalau didikte. Tak kalah, anak kelompok ini amat pelupa, ceroboh, dan pola pikir serta tingkah lakunya tidak terorganisir dengan baik. Sehingga pada sekolah lanjutan pertama, mereka lebih sulit. Tugas kita sebagai pendidik tidak perlu memaksa peserta didik untuk dapat mempelajari matematika. Hanya saja, kita tetap memberikan pelajaran sebagaimana yang seharusnya kita berikan sebagai seorang pendidik. Atau, kita hanya boleh memastikan bahwa peserta didik tersebut mengetahui dasar-dasar matematika seperti operasi tambah, kurang, kali, ataupun bagi. Karena pada akhirnya peserta didik akan melanjutkan pendidikan sesuai dengan passion mereka masing-masing. Jadi, pada intinya, kita sebagai pendidik tidak perlu memaksakannya, tetapi kita tetap memastikan peserta didik dapat mengetahui dasar-dasar ilmu matematika. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi kesulitan anak dalam belajar matematika. Semoga materi yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas semua perhatiannya. Saya, Risha Kodaria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.